Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Om pikir-pikir, udah lama banget ya nggak bahas film Irfan Khan. So, kali ini Om akan membahas alur cerita film trailer India yang berjudul Mandari, keluaran tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang menculik anak dari seorang menteri India karena ingin pertanggungjawaban atas kasus kehilangan anaknya. Nah, ada misteri apakah sampai sang ayah ini berbuat demikian? Siapkan teh anget dan onde-onde. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang pria bersama anak kecil turun dari sebuah kereta api. Di stasiun itu juga diperlihatkan berita tentang isu penculikan anak menteri dalam negeri India yang masih ditutupi oleh pemerintah. Berita liar pun ramai di masyarakat tentang berita itu. Bagaimana mau menjaga negara bila menjaga anaknya saja menteri tidak bisa? Di rumah, sang menteri dan istrinya terlihat sangat cemas dengan nasib anaknya yang diculik. Jaya meminta suaminya untuk segera menemukan anak mereka dengan pengaruh politiknya. Tetapi Prasan tidak bisa begitu saja melakukan itu. Kalau sampai media tahu benar anak mereka diculik, maka posisinya sebagai menteri akan terancam. Agar berita tidak semakin menjadi liar, di kantor partai politiknya sang menteri diadakan rapat terbatas membahas kasus penculikan itu. Tuan Pratap sebagai ketua partai meminta bantuan CBI untuk mengusut kasus ini agar tidak diketahui oleh publik. Dan ketua dari tim CBI itu adalah Ciket, seorang agen yang sudah terbukti sering menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Tak lama diperlihatkan seorang pria lusuh yang menaiki kereta api. Sesampainya di Dehradun, dia langsung menyewa sebuah kos-kosan. Dan terlihat juga dia langsung mempersiapkan alat-alat yang sepertinya untuk keperluan penculikan. Tak hanya itu, Nirmal juga mulai survei lokasi di sebuah pasar. Tak jauh dari pasar itu, ada sebuah asrama sekolah yang dijaga ketat oleh polisi. Malam harinya ketika penjaga selesai mengecek di lokasi itu, ada 2 orang anak yang kabur dari asrama dan malah jajan ke pasar. Di sini Nirmal juga bertanya-tanya kepada penjual gorengan tentang di mana beli gerobak, apakah polisi dari asrama sering belanja ke sini, dan lain-lain. Saat kembali ke kos, Nirmal mulai menyusun rencana dari jadwal pengecekan asrama dan waktu di mana pengawasan tidak ketat. Dan ternyata itu hanyalah sebuah flashback penculik sebelum menculik Rohan, anak dari Menteri Prasad. Sedangkan di masa kini, Ciket mulai menanyai tentang kronologi hilangnya Rohan dari asrama. Kita kembali flashback, diperlihatkan Nirmal berjualan di pasar. Dan benar, malam itu Rohan dan Ceku kembali kabur dari asrama. Seperti yang sudah diperkirakan, anak-anak itu pun jajan di dagangannya Nirmal. Pada saat mau pulang ke asrama, tiba-tiba mereka mengantuk dan tertidur di jalan. Dan tak lama, Nirmal datang menghampiri. Sedangkan di asrama, para penjaga yang menyadari bahwa Rohan hilang langsung menyisir lokasi di sana. Tetapi mereka hanya menemukan Ceku yang lagi bobok pules di jalan. Kita kembali lagi ke masa kini. Para elit partai di sini menyarankan untuk mengerahkan pasukan militer untuk menutup akses dari Dehradun. Tetapi Ciket tidak setuju dengan ide itu. Bila militer sampai ikut campur, itu malah membuat nyawa Sandra terancam. Dan di saat bersamaan, terlihat Nirmal yang lagi ngelamun di atas gunung. Pada saat kembali ke gubuk, terlihat Rohan yang ngamuk-ngamuk memanggil nama Ceku. Mungkin karena efek obat biusnya yang belum hilang. Oh, ternyata ngamuknya karena lapar toh. Setelah kenyang, Rohan mencoba melarikan diri dari gunung. Tetapi berlari kemanapun dia selalu ditemukan oleh Nirmal dan langsung diseret pulang. Sedangkan di kantor partai, Ciket diberikan mandat khusus untuk menyelesaikan misi penculikan ini. Dan dia pun langsung bergerak membentuk tim khusus. Tetapi spekulasi siapa penculik itu pun terus merebak. Karena ada kejanggalan, penculik tidak meminta tebusan ataupun tuntutan apapun sampai saat ini. Mereka juga mencurigai teroris Pakistan lah biang dari masalah ini. Di dalam gubuk, Rohan yang sudah sebel banget dikurung di gubuk tengah hutan mengatakan kalau dia itu adalah anak menteri. Kalau macam-macam, ayahnya pasti akan langsung membunuh Nirmal. Di sini, Nirmal langsung berkata kalau dia nggak peduli kalau Rohan adalah anak menteri. Dia juga mengancam akan membunuh Ceku bila Rohan tidak mengikuti perintahnya. Dia berpura-pura bila Ceku sudah ditahan oleh teman-temannya dan di tubuh Nirmal juga terlilit bom. Jadi kalau dirasa Rohan tidak patuh, dia akan membunuh Ceku dan meledakkan dirinya bersama Rohan. Keesokan harinya, Ciket dan timnya datang ke asrama Rohan. Dia mulai melakukan olah TKP tertutup di asrama itu. Bahkan dia juga mengecek pasar di dekat asrama. Ciket juga menemukan saksi penting, yaitu penjual gorengan di pasar. Dia mencurigai kalau orang yang pernah beli di dia adalah pelakunya. Karena dia tiba-tiba menanyakan beli gerobak di mana.
Keesokan harinya dia langsung berjualan, tetapi baru sehari berjualan, dia langsung hilang meninggalkan gerobak dagangannya begitu saja. Penjual gorengan pun mendeskripsikan wajah dari Nirmal. Alhasil, CBI saat ini memiliki sketsa wajahnya Nirmal. Di saat yang bersamaan, Nirmal membawa Rohan untuk berpindah tempat. Di terminal, Rohan tak sengaja melihat ada polisi. Nggak pakai pikir panjang, dia langsung berlari menghampiri polisi itu. Ternyata itu cuma angan-angan Rohan saja. Nirmal langsung berkata kalau macam-macam Chico akan langsung dieksekusi. Tak lama, berita kedatangan anggota CBI ke asrama Rohan pun bocor ke publik. Hal ini semakin membuat media menggoreng isu penculikan anak Menteri Perasan. Karena sudah beberapa hari masih belum membuahkan hasil, akhirnya CBI melakukan pencarian besar-besaran. Sekarang area operasi tidak hanya di Dehradun, tetapi provinsi di sekitar Dehradun pun mulai disisir oleh polisi. Bahkan para polisi melakukan penangkapan dan interogasi ke residivis dan penjahat di sana untuk mencari informasi tentang penculikan anak menteri. Karena tidak juga menemukan titik terang, Ciket berasumsi ada kemungkinan bila penculik itu salah sasaran. Dia tidak tahu kalau yang diculik itu adalah anak menteri. Di tempat lain diperlihatkan Ceku yang lagi asik makan disuapin sama ibunya. Terlihat juga ayah Ceku yang seorang pengusaha kaya raya sedang ditanya-tanya oleh polisi. Nggak lama ayah Cingku mendapatkan telepon. Ternyata itu adalah telepon dari Nirmal. Tak lama kemudian Bansal sudah sampai di kediamannya Presan. Dia ingin menyampaikan pesan dari penculik. Beberapa saat kemudian tim CBI datang dan langsung memasangkan detektor kebohongan untuk mengecek informasi dari Bansal itu adalah valid atau tidak. Di pesan itu Nirmal berkata, "Ini bukan salah sasaran penculikan. Aku menculik untuk sebuah tujuan, bukan demi uang tetapi demi informasi. Anakku juga menghilang. Beberapa orang serakah telah membuat kehilangan anakku. Cari tahu di mana dan bagaimana anakku bisa hilang. Tidak usah diselidiki, tidak usah mengusutnya. Cukup beritahu nama pelakunya. Setelah aku menghukum orang itu, aku akan melepaskan anak menteri. Bila tidak, maka ada seorang ayah lagi yang akan kehilangan anaknya." Mendengar itu, semua orang terdiam mendengar tuntutan itu. Nggak mau ambil resiko, Ciket langsung memerintahkan anak buahnya mencari tahu tentang kasus kehilangan anak, kasus kecelakaan yang dicurigai ada penyelewengan dana di sana. Di tengah gurun terlihat Nirmal dan Rohan lagi makan siang bareng. Karena kepedesan, Rohan langsung mengambil minumnya Nirmal. Karena hal itu, dia marah karena Rohan udah dipesenin air mineral sendiri. Karena selalu diatur, Rohan marah. Karena kesal, dia pun bilang kalau dia nggak peduli lagi kalau Chenku dibunuh. Habis itu dia baru sadar deh dan mengatakan kalau tadi cuma emosi sesaat. Di tempat lain, Ciket meminta izin melakukan pendalaman kasus tentang tuntutan penculik. Dia ingin menyelidiki kasus-kasus rahasia yang hanya diketahui oleh pemerintah. Sedangkan di saat yang bersamaan, terlihat Nirmal masih berpindah-pindah tempat. Terlihat juga Rohan yang mules-mules di kereta. Ternyata Rohan menderita infeksi usus karena dia tidak terbiasa makan dan minum makanan jalanan. Itulah mengapa Nirmal melarang Rohan untuk meminum minumannya. Sialnya, kondisi Rohan mengharuskan dia dirawat inap untuk sementara waktu. Jelas aja Nirmal menolak itu. Tetapi karena dia tidak punya pilihan lain, akhirnya dia memutuskan untuk merawat Rohan di rumah sakit. Malam harinya terlihat Rohan yang duduk termenung di lorong rumah sakit. Tak sadar dia teringat dengan situasi lorong rumah sakit yang ramai dengan penuh korban kecelakaan. Dia juga terlihat sangat uring-uringan. Bahkan karena teringat kenangan itu, dia sampai menitiskan air mata dan menangis terseduh-seduh. Tetapi tak lama, dia dikagetkan oleh seorang suster yang mengira bila Nirmal menangis karena Rohan yang harus dirawat inap. Di loteng dia kembali uring-uringan, karena rencananya malah menjadi berantakan. Tak lama dia kembali menelpon Bansal untuk menghubungkannya dengan Pak Menteri. Di sini Nirmal kembali menanyakan bagaimana dengan status tuntutannya. Dia juga seolah-olah tahu bila sedang disadap. Dia berkata kalau tidak perlu mencoba mencari posisinya dan mengecek gelombang suaranya, karena hal itu semua akan sia-sia. Dan benar aja, polisi kesulitan mencari lokasi Nirmal karena dia menelpon menggunakan jaringan internet dan IP-nya diacak olehnya. Di sini Ciket meminta waktu karena informasi yang diberikan oleh Nirmal tidak spesifik. Tetapi Nirmal tidak mau. Dia ingin segera mendapatkan jawaban. Nirmal hanya memberikan info tambahan bahwa anaknya hilang karena orang serakah menyebabkan kecelakaan yang sangat besar. Di dalam bangsal terlihat Rohan yang sedang diganti info sama suster. Dia terlihat takut-takut pada saat ingin mengatakan kalau dia sedang diculik. Tetapi nggak lama Nirmal datang dengan membawa pisau bedah. Jelas saja Rohan langsung ketakutan. Nirmal juga mengatakan jangan pernah macam-macam. Melihat Rohan yang ketakutan, Nirmal berkata, mungkin yang aku lakukan saat ini salah, tetapi mungkin dalam waktu 5, 10, 15 tahun lagi, kamu akan mengerti semua dari perbuatanku. Di markas, polisi yang mencoba mengecek gelombang suara dari penculik merasa kebingungan. Penculik itu memiliki logat yang campur-campur, sehingga sulit dikenali dari mana asalnya.
Cara bicaranya juga seperti warga sipil, tetapi tuntutannya seperti orang yang sangat terlatih. Di lapangan pun para polisi dan CBI mulai melakukan penyisiran dan mulai menemukan jejak dari sang penculik. Ketika semua polisi mencari di kota, Nirmal malah membawa Rohan ke padang pasir. Di sini, Rohan mulai lelah dengan semuanya. Dia ingin segera dikembalikan ke orang tuanya dan berjanji ayahnya akan memberikan uang yang sangat banyak. Tetapi Nirmal meminta Rohan untuk diam karena semua ini bukan semata-mata untuk mendapatkan uang. Dan kita diperlihatkan flashback masa lalu Nirmal bersama Apu, anaknya. Terlihat pada saat Apu lahir, Nirmal adalah ayah yang paling bahagia di dunia. Tetapi beranjak dewasa, Apu harus ditinggal ibunya yang bekerja di Amerika. Dan Nirmal menjadi sosok ayah tunggal untuk Apu. Sadar bahwa membesarkan anak seorang diri itu sangat sulit, Nirmal mencurahkan semua kasih sayangnya ke Apu sebagai sosok ayah dan sebagai sosok ibu. Pada saat lagi melankolis di kereta, tisu Rohan malah nyangsang di mukanya Nirmal. Di sini Rohan meminta alasannya kenapa dia diculik kalau bukan uang. Rohan juga bertanya siapa itu Apu karena dia sering mendengar Nirmal ngigo Apu-Apu pas dia lagi tidur. Di sini Nirmal marah-marah dan tidak ingin menceritakan kisahnya. Tetapi karena terbawa suasana, Nirmal malah menangis karena teringat atas kenangan anaknya. Di sini kita juga mengetahui walaupun dia menculik Rohan, tetapi dia selalu memperlakukan Rohan dengan sangat baik karena usia Apu sama dengan usia Rohan. Keesokan harinya, media kembali ramai dengan postingan penculik Rohan yang mengaku sebagai seorang ayah yang mencari keadilan atas kehilangan anaknya karena korban orang-orang serakah. Postingan itu pun menjadi viral dan menimbulkan simpati dari masyarakat dengan apa yang dilakukan oleh Nirmal. Bahkan berita itu pun mulai mengusik parlemen India yang mulai jengah dengan pemberitaan ini. Di kantor partai Prasan, Pratap meminta agar Prasan menghubungi Menteri Informasi Aja untuk memblokir berita itu. Tetapi jika tidak setuju, bila berita itu diblokir, itu malah akan membuat situasi semakin rumit. CBI juga akan kehilangan petunjuk di mana lokasi penculik. Ciket juga bilang kalau dia sudah menemukan lokasi bekas persembunyian penculik di gunung. Ada sidik jari korban, ada juga sidik jari orang asing, tetapi sidik jari itu tidak ada di database kriminal manapun. Jadi bisa diperkirakan bila penculik Rohan adalah orang yang belum pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya. Tak lama Prasan mendapat telepon dari Perdana Menteri. Di Istana Negara, Perdana Menteri meminta Prasan segera menyelesaikan masalahnya. Karena dengan pemberitaan penculikan itu, netizen mulai menyalahkan kinerja pejabat. Saat kembali ke markas, Prasan memberi waktu 2 hari untuk Ciket menyelesaikan kasus ini. Bila tidak, Prasan harus mengundurkan diri dari Menteri Dalam Negeri. Tetapi di saat yang bersamaan, Nirmal juga sedang menelpon ke sana. Di sini, kembali lagi Nirmal menagih tuntutannya. Dia memberi waktu sampai besok. Bila tidak, maka nyawa Rohan tidak akan selamat. Setelah pembicaraan itu, Ciket meminta waktu untuk menyelesaikan misi ini. Anak buahnya telah bisa melacak di mana lokasi dari penculik. Tak lama pada saat Nirmal termenung di stasiun, ada seorang pria yang menanyakan mau kemana Nirmal dengan anaknya. Tetapi dia terus berkata, kereta akan berangkat 5 menit lagi. Aku saran kamu segera pergi, atau 10 menit lagi para polisi akan mengepung tempat ini. Pada saat ditanya kenapa pria itu memberitahunya, dia hanya menjawab, kita memiliki kisah yang hampir sama. Tetapi aku tidak berani melangkah seperti apa yang kamu lakukan saat ini. Malam harinya anak buah Ciket akhirnya menemukan kecelakaan jembatan di Mumbai yang kemungkinan itu adalah penyebab anak penculik itu hilang. Sedangkan di rumah, Jaya marah-marah kepada Prasan. Sebagai ibu, dia sangat khawatir dengan nasib anaknya. Tetapi kembali lagi, Prasan meminta Jaya untuk bersabar karena bila salah langkah, jabatannya sebagai menteri akan hilang. Tetapi Jaya sudah tidak peduli lagi. Keesokan harinya muncul sebuah video di mana Jaya memohon kepada penculik untuk membebaskan anaknya. Tuan penculik, aku tahu kesedihanmu kehilangan anak yang kamu cintai. Tetapi aku juga seorang ibu yang akan merasa sangat sedih ketika mendapati kenyataan bahwa anakku juga hilang. Aku mohon bebaskan anakku. Aku juga mendoakan agar kamu mendapatkan keadilan atas kehilanganmu. Karena video itu, akhirnya pandangan publik terbagi 2. Ada yang mendukung perjuangan Nirmal, ada juga yang iba dengan Jaya. Di saat yang bersamaan, pada saat hendak menyewa hotel, resepsionis mengatakan kalau kamar penuh, dan dia malah asik melihat video yang lagi viral itu. Ketika melihat Rohan, resepsionis itu merasa curiga. Dia pun langsung memanggil nama Rohan. Karena refleks Rohan menjawab. Karena sudah ketahuan, Nirmal langsung membawa kabur Rohan. CBI yang mendapatkan info dari resepsionis itu langsung mengepung daerah itu. Tetapi Ciket meminta semua tim untuk menahan diri agar nyawa Sandra tidak terancam. Sedangkan di jalan, Nirmal yang nebeng truk bingung kenapa mereka bisa dengan cepat ketahuan. Pas ngecek di YouTube, dia baru sadar bila ibu Rohan telah memposting kisahnya dan foto-foto Rohan pun telah disebar. Merasa sudah dikenali, dia pun turun di tengah jalan.
Di sini, Rohan kembali mengeluh kenapa mereka harus berjalan di tengah gurun tandus seperti itu. Karena udah nggak kuat, Nirmal akhirnya menggendong Rohan, seperti menggendong anaknya sendiri. Dan kita diperlihatkan flashback kedekatan Nirmal dengan Apu pada saat dulu. Di markas pada saat ingin pergi ke Rajasthan, Ciket mendapat informasi bila ada seseorang yang sepertinya pernah berbincang dengan penculik di Mumbai. Tak lama, Ciket menemui orang itu. Kakek itu menceritakan dia pernah bertemu dengan penculik pada saat mencairkan dana asuransi kecelakaan bagi korban kecelakaan jembatan. Dia tidak mengetahui namanya, tetapi dia ingat ketika menanyakan, akan diapakan uang santunan ini bila kita kehilangan orang yang kita sayangi. Pada saat itu, Nirmal mengatakan dia akan melilitkan cek itu ke pisau belati dan akan menusukkan pisau itu ke dada orang yang menyebabkan kecelakaan jembatan ini. Di tempat lain, terlihat Nirmal yang mulai kebingungan dengan langkahnya, karena sekarang dia sudah ketahuan. Tak lama, ada polisi yang kebetulan lewat. Polisi itu menanyakan kenapa ada seorang pria dan anak kecil malam-malam ada di tengah hutan. Dia pun menawarkan tumpangan sampai ke kota. Di sini, Nirmal bingung. Tetapi bila dia menolak, pasti akan langsung dicurigai, dan akhirnya mengikuti ajakan polisi itu. Di tengah jalan, Pak Pol itu menelpon kantornya, tetapi dia berpura-pura seolah-olah dia menelpon istrinya. Intinya, paket sudah ditemukan dan akan segera diantar ke rumah. Di sini, Nirmal menyadari kalau dia sudah ketahuan. Dia pun langsung merebut kemudi dan merebut pistol polisi itu, sehingga mobil yang mereka kendarai menabrak pohon. Nirmal juga langsung menembakkan pistol itu dan meminta HP polisi. Dan ternyata benar bahwa mereka sedang dijebak. Gak pakai lama, mereka meninggalkan polisi itu di tengah jalan dengan keadaan terikat. Setelah pelarian yang panjang, menyadari kondisinya sudah semakin berbahaya, Nirmal akhirnya menceritakan kisahnya kepada Rohan. Dan kita pun flashback ke masa lalu sebelum Apu hilang. Suatu hari pada saat akan berangkat bekerja, Nirmal mendapat telepon dari pelanggannya. Dia mengatakan kalau wifi-nya mati. Dia juga mengatakan kalau Nirmal bisa memperbaikinya segera, dia akan memberikan bonus. Di sini Nirmal galau, karena kalau dia menerima pekerjaan itu, dia nggak bisa mengantar Apu ke sekolah. Tetapi Apu bilang agar ayahnya pergi bekerja saja. Dia juga sudah bisa berangkat sekolah sendiri. Tak lama, Nirmal datang ke tempat pelanggannya dan berhasil memperbaiki wifi di sana. Tetapi di TV, ada berita yang menerangkan bila ada kecelakaan besar di jembatan yang belum 1 tahun dibangun. Ratusan orang mati di sana karena jembatan itu tidak kuat menahan kendaraan di jam sibuk berangkat bekerja. Di sini, Nirmal tidak peduli dengan berita itu. Tetapi tak lama, dia mendapat telepon dari sekolah bila Apu belum sampai di sekolah. Di sini, dia langsung panik dan langsung berlari ke rumah sakit. Di rumah sakit, terlihat pemandangannya sangat mengerikan. Banyak pasien luka-luka yang terlantar. Di sana juga banyak orang yang menanyakan bagaimana nasib keluarga mereka yang hilang. Pada saat mengecek nama-nama korban yang mati, Nirmal menemukan nama Apu di sana. Jelas saja hatinya langsung hancur berkeping-keping. Dan yang lebih menyedihkan, tubuh Apu sudah tidak bisa dikenali lagi karena terhimpit pondasi jembatan. Hanya tersisa sepatu, botol minum, dan tas milik Apu. Mengetahui kenyataan itu, Nirmal menjadi depresi. Dia pun menanyakan di mana Apu kepada setiap orang yang lewat di depannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Nirmal masih belum bisa ikhlas. Dia masih menganggap Apu masih hidup karena dia belum melihat jasad utuh anaknya. Bahkan Nirmal sering berhalusinasi bila Apu masih bersamanya. Karena sudah tidak kuat, Nirmal pun hendak mengakhiri hidupnya. Tetapi pada saat hendak melompat dari atas gedung, dia tersadar orang-orang yang menyebabkan anaknya mati harus menerima hukumannya. Di rumah, dia langsung mengumpulkan semua artikel dan berita untuk rencananya menemukan fakta penyebab jembatan itu bisa runtuh, yang membuat Apu pergi darinya. Dia juga menempelkan semua foto-foto kenangannya bersama Apu, sebagai pengingat bila dendam harus terbalaskan. Dan diperlihatkan juga bila CBI sudah berhasil menemukan lokasi rumah Nirmal. Di tempat lain di Amerika, Samera, mantan istri Nirmal, membalas postingan Nirmal. Dia berkata, Apu tidak akan hidup kembali, tetapi jangan sampai orang tua lain merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kehilangan anak mereka karena keserakahan segelintir orang. Melihat balasan dari mantan istrinya, Nirmal pun akhirnya kembali berniat menguak fakta yang sebenarnya. Sedangkan di markas, anggota CBI sudah bisa memastikan identitas dari penculik. Di sini, Ciket meminta izin untuk menembak mati penculik dalam pembebasan sandera. Prasan merasa dilema. Bila dia mengizinkan itu, bisa jadi anaknya bisa kena salah tembak. Tetapi karena Perdana Menteri memberi waktu hingga hari ini untuk menyelesaikan kasus penculikan, maka mau tidak mau Prasan mengizinkannya agar posisinya sebagai menteri tidak tergusur. Tak lama, Nirmal kembali menelpon.
Di sini, Prasan meminta Nirmal untuk menyerah saja, dan dia berjanji tidak akan menembak mati Nirmal. Tetapi jelas saja Nirmal menolak. Dia berkata lebih baik mati bersama Rohan daripada tidak menemukan fakta sebenarnya. Nirmal juga mengatakan kalau dia sudah tahu bila CBI dan Menteri sudah mengetahui kecelakaan apa yang membuat anaknya mati. Dia ingin orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu dirilis ke publik. Tetapi Prasan berkata itu tidak bisa, karena sesuai undang-undang di India, orang harus menjadi tersangka dulu baru bisa dirilis ke publik. Mendengar itu, Pratap langsung emosi. Dia berkata kalau orang yang menderita bukan cuma Nirmal. Banyak orang yang mati di kecelakaan itu. Setelah keluarganya mendapatkan santunan, mereka pun terdiam tidak banyak tingkah seperti Nirmal. Di sini, Ciket hanya bisa terdiam karena kata-kata Pratap itu bisa membuat nyawa Rohan terancam. Akhirnya, mereka pun berdebat. Nirmal kemudian menantang Prasan untuk debat terbuka, yang disiarkan live tentang ideologinya, agar semua publik bisa menilai siapa yang salah dan benar di sini. Nirmal juga meminta menjamin keselamatannya pada saat berdebat itu. Berita itu pun menyebar sangat cepat. Banyak orang yang mendukung aksi dari Nirmal, dan tidak sedikit juga yang menentang. Pada saat menuju Delhi, terlihat orang-orang berkonvoi untuk meminta keadilan dari pemerintah, dan yang pasti mendukung Nirmal. Di sini mereka berdua pun ikut membaur agar tidak dicurigai oleh polisi. Rohan berkata, besok aku akan bebas, tetapi aku kayaknya kena Stockholm Syndrome deh. Yaitu situasi di mana sandera penculikan malah merasa simpati terhadap penculiknya. Nirmal juga bertanya, apakah Stockholm Syndrome itu juga bisa menimpa sang penculik? Rohan jelas saja nggak tahu, karena dia juga belum pernah jadi penculik. Di tengah malam pada saat menunggu bis, Rohan kembali berkata, aku sekarang tahu kamu tidak menyandra Ciku, dan di tubuhmu juga nggak ada bomnya. Tetapi aku akan tetap bersamamu sampai semua ini berakhir. Ini bukan karena aku simpati terhadapmu, tetapi ini semua demi Apu. Setelah itu, diperlihatkan Nirlam dan Rohan menaiki bis untuk menuju Delhi. Tetapi tanpa mereka sadari, di terminal agen CBI sudah standby dengan sniper-sniper mereka. Dan benar, ketika baru turun dari bis, Nirlam langsung jatuh tertembak oleh sniper. Melihat Nirlam yang tergeletak, Rohan pun berteriak meminta tolong. Tetapi tiba-tiba waktu pun berputar kembali, sampai ketika Nirlam hendak menaiki bis. Bukan, ini bukan jurusnya Dr. Strange yang bisa mengembalikan waktu. Ternyata itu adalah bayangan bila Nirlam datang ke Delhi untuk mengikuti debat terbuka. Jadi pada saat dia hendak menaiki bus, dia tersadar bila dia mengikuti apa kata menteri, dia akan masuk dalam jebakannya. Karena itulah dia langsung merubah haluan dan kembali menuju Mumbai. Tak lama diperlihatkan Nirlam datang ke rumahnya dulu, yang sekarang sudah dijaga oleh polisi yang lagi bobok manis. Keesokan harinya di stasiun TV, pembawa berita Sanjay mengatakan bila tidak ada satupun yang hadir, baik itu penculik ataupun sang menteri. Tetapi pas live itulah ada telepon masuk dari Nirlam. Nirmal berkata, saat ini aku sedang berada di rumahku bersama Rohan. Ada 2 tabung gas besar yang sudah aku buka tutupnya. Aku punya pistol dan pemantik api. Tuntutanku adalah, Tuan Sanjay, datanglah ke rumahku dengan peralatan kamera untuk live. Aku juga ingin orang-orang yang aku sebutkan ikut datang bertamu ke rumahku. Pertama, Menteri Dalam Negeri Tuan Prasan. Kedua, Ketua Partai Tuan Pratap. Ketiga, Arsitek Jembatan Tuan Malik. Keempat, Kontraktor Jembatan Tuan Abai. Aku ingin berbincang santai dengan mereka semua. Tak lama, rumah Nirlam dikepung oleh militer. Sedangkan di dalam rumah, Rohan yang emang dasarnya cerewet malah ngoceh sana-sini. Sambil ngoceh itulah, dia nggak sadar kalau dia diikat di atas tabung gas. Lelah, aku kok diikat di sini sih? Nirlam berkata, tidak akan menyakiti Rohan bila ayahnya Rohan bisa memberikan fakta yang dia inginkan. Tak lama, Sanjay sampai di rumah Nirlam. Dia langsung memintanya untuk segera memasang kamera untuk liputan live. Tetapi setelah menunggu cukup lama, orang-orang dalam listnya belum juga terlihat. Dia pun langsung mencoba membuka keran gas. Tetapi tak lama, terdengar suara ngiung-ngiung sirine polisi. Dan orang-orang yang diundang pun datang. Di dalam ruangan, Nirlam menanyakan satu persatu. Dia menanyakan kepada arsitek jembatan, apakah ada yang salah dalam perhitungannya. Malik mengatakan bila perhitungannya tidak ada yang salah, kecuali ada bahan-bahan material yang diganti. Nirlam kemudian bertanya kepada kontraktor, apakah benar ada bahan-bahan yang diubah. Di sini, Abai mengaku salah karena telah menurunkan standar material. Tetapi dia beralasan, dia harus melakukan itu karena untuk jatah suap ke pejabat publik. Nirlam kemudian menunjuk Pratap, apakah Abai memberikan jatah suap ke dirinya. Karena hanya terdiam, Nirlam langsung beranjak dan hendak menyalakan gas. Melihat itu, Pratap langsung mengaku, benar adanya kalau di setiap proyek pembangunan pasti ada penyelewengan dana ke partai politik dan hal itu sudah lumrah adanya. Tetapi selama ini belum pernah terjadi kecelakaan macam itu. Itu hanya takdir sehingga jembatan itu pun roboh. Nirlam kemudian menanyakan apakah uang suap itu digunakan untuk menyalonkan diri menjadi menteri pada saat pemilu.
Di sini, Prasan masih aja mengelak dan menutup-nutupinya. Mendengar itu, Nirlam langsung menembak ke arah Rohan. Nirlam berkata, "Aku baru saja menembak ke arah anakmu, tetapi jantungmu hampir copot. Gara-gara Anda, tubuh anakku tertimpa puing-puing jembatan. Bahkan, aku tidak bisa lagi mengenali anakku. Rumah sakit memberikan potongan-potongan tubuh anakku di dalam sebuah kantong kresek kecil. Bahkan, aku tidak yakin tubuh itu apakah tubuh anakku atau korban-korban yang lain. Aku bahkan bingung apakah aku akan mengkremasinya atau mengubur sisa tubuh anakku ini." Mendengar itu, semua orang menjadi terdiam. Nirmal meminta agar Prasad berkata jujur. Karena tidak ingin korupsinya terbuka ke publik, Pratap mengatakan akan memberikan kompensasi yang sangat banyak. Tetapi langsung digaplok sama Nirlam. Karena tidak memiliki pilihan lain, Prasad akhirnya berkata sejujurnya. Memang benar adanya setiap politikus di India memang mengincar uang korupsi. Orang yang mencalonkan diri menjadi pejabat publik harus mengeluarkan uang yang sangat banyak agar terpilih. Sudah sewajarnya pejabat juga ingin mengembalikan modal yang dikeluarkan. Belum lagi jatah untuk partai. Semua hanyalah permainan elit politik. Tetapi tidak hanya aku yang menikmati. Semua lapis pun juga ikut menikmati. Itulah mengapa di akhir tahun biasanya ada pembangunan besar-besaran untuk menghabiskan dana. Tetapi walaupun aku mengaku budaya korupsi sudah mendarah daging di negeri ini, akan muncul orang-orang baru yang ikut mengais-ngais uang rakyat walaupun aku tidak menjawab. Kok sama ya kayak negara Konoha yang Om kenal? Setelah pengakuan itu, Nirmal berkata, mungkin saat ini tidak akan ada dampaknya. Tetapi dengan pengakuanmu ini, aku yakin 5, 10, 15 tahun lagi, pengakuanmu itu akan merubah India menjadi India yang lebih baik. Dan Nirmal pun mempersilahkan semua orang untuk pergi. Pada saat membebaskan Rohan menatap Nirmal dengan seksama. Ketika hendak keluar, dia berbalik dan berkata, "Tidak perlu 15 tahun lagi untuk aku mengerti. Saat ini aku sudah mengerti." Dan dia pun langsung memeluk Nirmal dan dibalas ciuman di kening. Hal itu membuat Prasan menjadi kaget dan malu dengan perbuatannya selama ini. Setelah itu, Nirmal pun digelandang oleh kawalan ketat militer. Di akhir film diperlihatkan Nirmal diantar polisi ke tepi pantai. Dia melarung barang-barang Apu ke laut. Walaupun dia tidak bisa melihat Apu lagi, tetapi dia berhasil membuat setidaknya orang-orang lain tidak akan merasa apa yang dia rasakan saat ini. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Filmnya Irfan Khan emang selalu top sih. Film-filmnya penuh pelajaran hidup. Semoga tenang di sana. Amin. Sorry ya kalau suara Om lagi nggak enak nih. Lagi not delicious body. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, Piri melatihin.